Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 mata kuliah perspektif global akan menjelaskan materi mengenai perspektif global dari berbagai visi bidang. Kami beranggotakan yang pertama saya sendiri, Yohada Zadana, yang kedua Septiana Dinda, yang ketiga Vivi, yang keempat Dewi Pratiwi, yang kelima Dian Arifani, dan yang terakhir Galuh Rizky. Yang pertama dari saya akan menjelaskan perspektif global dari visi bidang ekonomi. Perspektif ekonomi terkait dengan waktu, hari ini dan hari esok, sedangkan yang diperspektifkan berkenaan dengan keinginan yang cenderung tidak terbatas. Persediaan sumber daya itu terbatas, bahkan langka, dan adanya penggunaan alternatif sumber daya. Perspektif ke hari esok atau masa yang akan datang terkait luas dengan pertumbuhan penduduk, kemajuan dan penerapan iptek dalam proses produksi serta distribusi. Lalu kebutuhan yang cenderung tidak terbatas kuantitasnya, dan akhirnya persediaan sumber daya yang tidak terbatasi bahkan langka, sedangkan penggunaan sumber daya alternatif sangat berkaitan dengan iptek dan kecenderungan budaya. Baik, di bumi ini terdapat berbagai sumber daya alam yang dapat diperbarui seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, dan yang tidak diperbarui dapat diperbarui seperti minyak, gas, batu bara. Maka dari itu sumber daya yang sifatnya tidak dapat diperbarui akan habis sekali pakai sehingga persediaannya makin terbatas. Sedangkan di pihak lain kebutuhan terus meningkat sehingga karena pertumbuhan penduduk dan keinginan yang cenderung tidak terbatas. Kesenjangan ini bukan bersifat lokal atau regional, melainkan telah menjadi masalah global. Untuk itu di sini kita dituntut ada kiat-kiat ekonomi untuk menciptakan keseimbangan antara konsumsi di satu pihak dan produksi di lain pihak. Salah satu kiat itu bagaimana kemajuan dan penerapan iptek berupaya mencari jalan keluar dari masalah tadi. Selanjutnya perspektif global dari visi bidang politik. Dalam perspektif global, hubungan suatu negara dengan negara lain adalah hal yang pokok. Selain itu, secara politik, negara dengan tujuan dan lembaga-lembaganya dari waktu ke waktu selalu mengalami sebuah perkembangan. Misalnya pada negara kita, negara Indonesia, pada saat diproklamasikan baru mendapat pengakuan dari negara lain secara terbatas. Akibatnya hubungan dengan negara-negara yang ada di dunia ini juga masih terbatas. Demikian pula mengenai tujuan dan lembaga-lembaga yang menyelenggarakannya juga masih terbatas. Pada saat awal-awal perjuangan politik menjadi prioritas, pengakuan dan hubungan politik menjadi perjuangan yang utama. Hal ini tentu saja menjadi modal utama untuk mengembangkan diri lebih jauh di tengah-tengah dunia internasional. Pada keberhasilan Konferensi Asia Afrika, pembentukan dan kegiatan negara-negara non-blok yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara pelopornya dapat meningkatkan pengakuan negara lain terhadap kedudukan bangsa Indonesia. Indonesia dengan berpegang pada politik luar negeri yang bebas aktif, terjun ke berbagai kegiatan penyelesaian pertikaian politik seperti yang ada di Kamboja, Filipina, Palestina, Israel, dan masih banyak yang lainnya. Kegiatan tersebut lebih meningkatkan kedudukan Indonesia di bidang politik, terutama politik luar negeri. Kepercayaan negara lain termasuk negara adikuasa seperti Amerika Serikat yang dalam bidang politik lebih membuka jalan kerjasama di bidang ekonominya. Bantuan ekonomi menjadi terbuka. Dewasa ini kan pembangunan Indonesia lebih
menitik beratkan pada bidang ekonomi. Lalu stabilitas dan kemajuan politik Indonesia, khususnya politik luar negeri, sangat berpengaruh terhadap kondisi politik global. Hal ini dapat kita hayati tentang dampak konferensi Asia Afrika. Perubahan peta politik seperti yang dialami negara-negara Eropa Timur dan yang lainnya membawa dampak luas pada tatanan global yang tidak hanya menyangkut bidang politik, melainkan juga bidang ekonomi, sosial, dan iptek. Mau tidak mau, kenyataan itu berpengaruh terhadap wawasan politik Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai perspektif global dari visi bidang geografis dan sosial dari teman saya selanjutnya, Mbak Septiana Dinda. Terima kasih. Nama saya Septiana Dinda Anggraini, NPM 171200077. Di sini saya akan membahas mengenai perspektif global dalam visi geografis dan perspektif global dalam visi sosiologi. Perspektif geografis adalah suatu kemampuan yang memandang secara mendalam berkenaan dengan fenomena, proses, dan masalah keruangan permukaan bumi, baik di masa yang lampau, saat ini, maupun masa yang akan datang. Pendekatan yang dapat diterapkan perspektif keruangan ini yaitu pendekatan sejarah dan kemampuan memprediksi. Perspektif geografi adalah perspektif yang bertahap mulai dari lokal, regional, dan juga global. Bisa diamati perkembangan dari waktu ke waktu dalam proses perluasan kota dan juga penambahan penduduk hingga terjadinya urbanisasi. 3 peristiwa dalam urbanisasi yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota, kemudian terjadinya perluasan wilayah, dan perubahan sosial. Yang kedua yaitu dalam bidang sosiologi. Sosiologi yaitu ilmu tentang fenomena yang timbul akibat hubungan umat manusia dan juga lingkungannya. Hubungan manusia dalam lingkungan sosial ini semakin meluas, terjadinya hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, dan juga kelompok bangsa dengan kelompok bangsa lainnya. Luasnya interaksi ini merupakan dampak dari perkembangan iptek yang membawa perubahan tatanan sosial, material, dan non-material. Contoh material yaitu masuknya makanan dari luar negeri ke Indonesia seperti hotdog, pizza, ramen, kemudian sushi, dan tentunya masih banyak lagi. Non-material seperti halnya masuknya budaya asing ke Indonesia, lagu-lagu barat yang masuk ke Indonesia, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya Afifi Avianida akan menyampaikan poin E dan F. Yang pertama, poin E terlebih dahulu yaitu perspektif global dari visi bidang sejarah. Telah dikemukakan atau telah disampaikan oleh Immanuel Kant pada abad 18 bahwa sejarah dan geografi merupakan ilmu dui tunggal. Artinya, sejarah mempertanyakan suatu peristiwa itu kapan terjadi. Waktu dan ruang saling berkaitan antara sejarah dan geografi. Perspektif sejarah mengacu pada konsep waktu dan ruang. Artinya, sejarah sama dengan waktu. Jadi perspektif sejarah sama dengan perspektif waktu, terutama yang sudah lampau, membawa citra dengan masa lampau yang bisa dikaji pada hari ini dan untuk dipertanggungjawabkan pada kemudian hari. Selanjutnya yaitu poin F mengenai perspektif global dari visi bidang antropologi, yaitu suatu studi tentang manusia dengan pekerjaannya, tetapi lebih menitik beratkan pada kebudayaan sebagai hasil pengembangan akal pikiran manusia. Sudut pandang antropologi terhadap perspektif global berarti mengamati, menghayati, dan memprediksi perkembangan budaya yang akan datang. Secara menyeluruh, aspek serta unsurnya berkaitan satu sama lain
terintegrasi dalam kehidupan manusia. Yang selanjutnya yaitu G. Perspektif global dari visi bidang transportasi. Dari perspektif budaya, kita semua dapat mengamati dan merasakan perkembangan alat transportasi dari waktu ke waktu. Sejarah transportasi dimulai sejak manusia menemukan roda sekitar tahun 3500 SM. Pada saat itu, manusia menggunakan roda memindahkan barang. Kemudian roda berkembang menjadi alat transportasi yang tidak hanya digunakan untuk memindahkan barang saja, tetapi juga digunakan untuk manusia itu sendiri. Dengan berkembangnya alat transportasi dan jalan sebagai prasarana transportasi, maka jarak jauh dapat ditempuh dengan waktu yang singkat. Berkembangnya alat transportasi juga menjadi urat nadi bagi perekonomian dalam proses distribusi hasil produksi ke pasar serta kepada konsumen. Semakin berkembang dan semakin majunya transportasi di darat, di perairan, dan juga di udara, maka akan semakin meluasnya dan semakin interaksi sosial antar daerah, kawasan, dan antar negara. Namun, dampak negatif dari kemajuan transportasi ini juga terkadang dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif, seperti penyelundupan orang, teroris, terus barang-barang terlarang, dan lain sebagainya. Transportasi telah menjadi kebutuhan mutlak umat manusia di bumi ini dalam kehidupan global saat ini. Namun, dampak negatifnya juga harus diwaspadai. Yang selanjutnya yaitu peran transportasi. Yang pertama yaitu dengan transportasi, maka jarak yang jauh dapat ditempuh dengan waktu yang singkat dan tempat yang tidak terjangkau menjadi dapat dijangkau. Yang kedua, dengan transportasi juga menjadi urat nadi bagi perekonomian dalam proses distribusi. Yang ketiga, dengan transportasi juga sebagai salah satu penyebaran pengembangan budaya. Dan selanjutnya yaitu dampak transportasi. Yang pertama, dampaknya adalah penyelundupan orang jahat, teroris, obat-obat terlarang, dokumen terlarang, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu menyebabkan polusi udara akibat asap yang dihasilkan transportasi tersebut. Yang ketiga yaitu meningkatnya volume atau jumlah kendaraan sehingga sering kita lihat terjadi kemacetan di kota-kota besar. Yang selanjutnya yaitu H. Perspektif global dalam visi bidang iptek. Pengetahuan merupakan pengalaman yang bermakna dalam diri setiap orang yang tumbuh sejak ia dilahirkan. Penerapan pengetahuan dan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghasilkan sesuatu yang membuahkan kemampuan yang disebut teknologi. Teknologi adalah penerapan pengetahuan oleh manusia untuk mengembangkan pengetahuan tentang cara memanfaatkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Bahwasanya dengan pengalaman bermakna yang telah kita dapat sejak kecil, kita dapat mengetahui segala sesuatu yang ada di sekitar kita, seperti berbagai benda, alat, senjata, hewan, dan lain-lain. Perkembangan dunia iptek yang demikian pesatnya telah membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Yang selanjutnya yaitu peran iptek. Yang pertama yaitu peran iptek dalam bidang ekonomi. Yang pertama yaitu mampu menghasilkan barang industri. Juga dapat menciptakan lapangan kerja baru sehingga mengurangi pengangguran. Yang kedua yaitu peran iptek dalam bidang sosial. Dalam bidang sosial yaitu kita dapat berkomunikasi walaupun terpisah ruang dan waktu. Dan juga kita dapat mempererat persatuan. Yang selanjutnya yaitu peran iptek dalam bidang politik, yaitu membantu dalam penyampaian aspirasi masyarakat dan juga dapat membantu terlaksananya demokrasi dengan baik seperti pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Arifani, NPM 171200058. Di sini saya akan memaparkan perspektif global dari visi komunikasi. Komunikasi itu tidak hanya menjadi milik otentik manusia,
Tumbuh-tumbuhan dan hewan pun memiliki cara berkomunikasi. Manusia sebagai makhluk hidup yang berbudaya yang mengembangkan iptek memiliki kemampuan, cara, dan kiat berkomunikasi yang beragam, yang juga berkembang serta dapat dikembangkan, mulai dari masyarakat sederhana sampai ke masyarakat yang modern. Sejalan dengan perkembangan kemajuan dan penggunaan transportasi serta media elektronik, kontak interaksi sosial umat manusia untuk berkomunikasi itu juga makin maju. Proses dan arus global kehidupan manusia makin dipacu melalui komunikasi ini. Komunikasi dalam globalisasi pada abad ke-20, isu globalisasi telah berkembang di seluruh negara di dunia. Dunia kini seolah tanpa sekat, di mana semua orang yang berada di negaranya masing-masing dapat saling berinteraksi dan berkomunikasi dengan mereka yang berada di negara lain. Fungsi komunikasi internasional antara lain mendinamisasikan hubungan internasional yang terjalin antara dua negara atau lebih, serta hubungan di berbagai bidang antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda negara. Membantu atau menunjang upaya-upaya pencapaian tujuan hubungan internasional merupakan teknik untuk mendukung pelaksanaan politik luar negeri bagi masing-masing negara untuk memperjuangkan pencapaian kepentingan di negara lain. Sekian yang dapat saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galur Rizky Apriliani, NPM 171200044. Di sini saya akan membahas tentang perspektif global dari visi internasional. Perspektif internasional adalah sebagai suatu cara atau strategi untuk memahami fenomena-fenomena yang terjadi di dunia internasional. Perspektif global dari visi internasional, Perserikan Bangsa-Bangsa atau PBB merupakan lembaga dunia yang memperhatikan segala aspek kehidupan umat manusia di negara-negara. Anggotanya, PBB menangani masalah-masalah internasional, terutama dialami oleh negara-negara anggotanya. Masalah-masalah global yang merupakan agenda yang tidak terselesaikan meliputi masalah-masalah kependudukan, pangan, lingkungan hidup, dan perdamaian. Antara ini yaitu 1. UNESCO adalah organisasi pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan PBB. Tugasnya memajukan kerjasama antar bangsa melalui bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Yang kedua adalah WHO adalah organisasi kesehatan sedunia. Tugasnya meningkatkan kesehatan bagi semua orang. Yang ketiga, FAO adalah organisasi bahan makanan dan pertanian. Tugasnya meningkatkan efisiensi dan distribusi makanan dan hasil pertanian. Yang ketiga, ILO adalah organisasi perburuan internasional, bertugas memperbaiki taraf hidup dan aturan perburuan. Yang kelima, IBRD adalah Bank Dunia untuk Pembangunan dan Perkembangan. Yang keenam adalah IMF adalah Dana Moneter Internasional, bertujuan memajukan kerjasama di bidang ekonomi, keuangan, dan perdagangan, sehingga memperluas kesempatan kerja. Yang ketujuh yaitu merupakan Persatuan Telekomunikasi Internasional, bertujuan untuk menghimpun kerjasama internasional yang melayani masyarakat menggunakan telepon, telegram, dan radio. Yang kedelapan adalah WMO, merupakan organisasi meteorologi sedunia, bertujuan saling tukar laporan mengenai cuaca dengan standar internasional. Yang kesembilan adalah MCO, merupakan organisasi konsultasi maritim antar pemerintah, bertujuan memberi nasihat dan konsultasi guna memajukan kerjasama antar anggota. Yang ke-10 adalah UNDP, yaitu Unit Nation Development Program atau program pembangunan Perserikan Bangsa-Bangsa, bertujuan memberikan bantuan terutama untuk meningkatkan pembangunan negara-negara berkembang. Yang ke-11 yaitu UNHCR, yaitu Unit Nation High Commissioner for Refugee atau Komisi Tinggi Urusan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tugasnya melindungi hak-hak pengungsi di seluruh dunia. Lembaga internasional baik PBB maupun organisasi-organisasi independen memiliki kedudukan, fungsi, dan peranan yang bermakna dalam menopang saling pengertian, saling ketergantungan antara bangsa dan negara yang beragam sistem politik, ekonomi, budaya, serta keadaan rasial.
Sekian pemaparan dari kelompok 8. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.